warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kita berjumpa lagi dan sekarang sudah jam 2 siang. Saya sekarang sudah berada di stasiun Semarang Tawang, Bang Jateng di kota Semarang ya. Jadi tadi dari Jogja menuju Solo ke Semarang naik kereta api Banyu Biru New Generation. Nanti juga teman-teman bisa tonton video tripnya di pojok kanan atas. Nah sekarang siang ini dari Semarang saya akan melanjutkan perjalanan. Pengen nyobain naik kereta, bisa dibilang kereta lokal ya. Kereta lokal yang kayaknya unik banget di Semarang ini. Rangkaian keretanya itu KRD tapi bukan buatan Indonesia, bukan buatan Inka. Tapi kalau nggak salah buatan dari Jepang atau dari Korea ya. Jadi siang ini saya akan menuju ke Kabupaten Purwodadi dari kota Semarang dengan naik kereta api Kedung Sepur. Dan ini juga termasuk kereta lokal yang harga tiketnya cukup murah banget. Nah, seperti apa keseruan trip siang ini? Tonton videonya sampai selesai dan jangan di-skip. Pintu keberangkatan kereta api di stasiun Semarang Tawang ini ada di tengah-tengah bangunan stasiun ya. Dan ketika masuk, ini bangunannya megah banget. Gede, tinggi teman-teman. Ini dari zaman Belanda sepertinya arsitekturnya masih terawat sampai sekarang. Ciri khasnya bisa dilihat melengkung-melengkung bagian pintunya dan ada jendela di bagian atas. Keren banget ya. Untuk pintu boarding masuk ke area dalam stasiun ya. Jika teman-teman sudah punya tiket kereta, ini di stasiun Semarang Tawang sudah bisa menggunakan face recognition boarding gate yang otomatis. Jadi tinggal jalan aja, nggak perlu nunjukin KTP dan tiket, nggak perlu nyetak tiket juga. Atau juga masih dilayani untuk pemeriksaan tiket yang manual menggunakan tiket dan KTP. Jadi ada dua cara untuk masuk menuju ke dalam stasiun. Coba Saat ini saya sudah boarding masuk ke dalam stasiun Semarang Tawang Bang Jateng ya teman-teman. Tadi waktu boarding masuk ke stasiun Semarang Tawang, saya nyoba pakai face recognition gate. Ternyata nggak bisa. Jadi untuk kereta lokal itu emang nggak bisa menggunakan face recognition gate ya. Jadi harus tetap pakai tiket. Dan tiketnya itu sudah tersedia di aplikasi. Jadi kita nggak bisa nyetak tiket fisiknya juga kalau nggak salah. Jadi tinggal pakai aplikasi tiket dari Akses by KAI, terus nanti nunjukin KTP. Jadi nggak bisa pakai face recognition gate. Ternyata tidak dikenali, ditolak teman-teman. Hanya dikhususkan untuk kereta jarak jauh saja kalau mau menggunakan face recognition gate. Tadi saya tanya ke petugasnya dan malah petugasnya ketawa juga sih. Saya juga coba-coba. Kalau nggak gitu kan jadi nggak tahu. Dan masih ada waktu sekitar setengah jam. Nanti kereta api Kedung Sepur akan diberangkatkan dari Semarang Tawang jam 14.30 menuju ke tujuan akhirnya stasiun Ngrombo. Startnya dari stasiun Semarang Poncol ya. Nah, nama kereta api Kedung Sepur itu sebenarnya adalah singkatan dari beberapa kota di Jawa Tengah, teman-teman. Kendal, Demak, Kedung, Kendal, Demak, terus Ungaran, Semarang, Salatiga, Purwodadi. Disingkat menjadi Kedung Sepur. Dan tahun 2014 pertama kali berdinas, pertama kali diresmikannya kereta api Kedung Sepur ini. Dulu itu startnya pertama dari stasiun Moleri Kendal, teman-teman. Menuju ke stasiun Gubuk ya kalau nggak salah ya. Sampai stasiun Gubuk saja. Tapi ternyata okupansinya tidak terlalu banyak penumpang. Akhirnya rutenya diubah dari Semarang menuju ke Ngrombo Purwodadi. Jadi bisa dibilang Kedung Sepur ini adalah kereta lokal. Dia menggunakan KRD kereta rel diesel ya. Jadi lokomotif dan gerbong kereta penumpangnya itu udah jadi satu, kayak KRL kayak gitulah. Jadi nggak ada lokomotifnya lagi. Dan kalau nggak salah itu Kedung Sepur ini meskipun kereta lokal, tapi dia itu kelasnya eksekutif. Kursinya tuh kayak kelas eksekutif teman-teman. Jadi bukan kayak kursi kelas ekonomi. Nanti kita lihat ya seperti apa interior dan kereta Kedung Sepur itu nyaman atau enggak. Yang baru saja masuk di jalur 1 stasiun Semarang Tawang adalah kereta api Joglo Semarkerto, teman-teman. Ini yang tadi dari Solo berangkat pagi. Ini baru sampai sini sekarang. Tadi kalau kita naik ini langsung dari Jogja bisa, tapi muter dan sampai Semarangnya jam berapa ini sekarang ya? 14.10. Jadi baru sampai di Semarang 2 jam setelah saya datang. Saya tiba di Semarang, teman-teman. Dan tiketnya juga lebih mahal ya kalau misalkan dari Jogja langsung ke Semarang naik Joglo, karena muter, otomatis rute yang ditempuh jarak perjalanannya lebih jauh, makanya tiketnya lebih mahal. Dan ekonominya masih menggunakan ekonomi yang kursi tegak berhadapan. Meskipun dari luar sama ya, seperti ekonomi New Generation milik Banyu Biru yang
dimodif dalamnya, karena emang ini menggunakan ekonomi Kemenhub tahun 2012-2014, sama seperti armada kereta Jayabaya, Banyu Biru, dan Gaya Baru Malam Selatan. Cuman kalau ketiga kereta tadi itu udah dimodif menjadi ekonomi new generation. Kalau yang ini masih asli, orisinil, luar dalamnya masih sama. Kita masuk teman-teman, dan ini adalah rangkaian kereta api Kedung Sepur ya. Berangkat dari stasiun Semarang Tawang tepat waktu teman-teman. Juga sudah cukup tua ya teman-teman, dari tahun 1982 ya, tapi kayaknya baru beroperasi Kedung Sepur tuh 2014an. Dan ini meskipun ada AC-nya, tapi saya ngerasa suhu banget ini. Apa karena wilayah utara pesisir Semarang ini emang cuacanya lagi panas ya, soalnya tadi di stasiun tuh panas banget. Dan ini di dalam kereta pun ini udah kayak lumayan sauna ya, ini nggak kerasa AC-nya tuh. Ya gimana lagi, namanya kereta lokal ya, harga murah ya, nggak boleh banyak ngeluh. Ini juga udah dikasih kursi yang nyaman banget kalau dapat tempat duduk, dan bisa direbahin sandarannya. Cuman kekurangannya AC-nya aja sih mungkin ya, AC-nya kurang dingin. Dan satu lagi, karena ini menggunakan kereta ya, seperti kereta eksekutif ya, kursinya itu udah searah kereta semua, jadi bisa diputar arahnya, dan tidak ada kursi yang berhadapan teman-teman. Bahkan kalau mau dia buat berhadapan bisa, kayak kereta ekonomi new generation ataupun kereta kelas eksekutif. Kedung Sepur ini tarifnya cuma 10.000 teman-teman, dari Semarang menuju ke Meroboh. Kayaknya worth it banget nggak sih dapat kereta yang udah rasanya kayak kelas eksekutif. Duduk kursinya ini empuk banget, bukan kursi yang keras kayak ekonomi apa kereta Tugu, kereta lokal Bandung, bukan kayak Serayu, bukan kayak Bengawan. Ini malah kayak bekas kursi kelas eksekutif apa gitu. Dan fasilitasnya juga lumayan oke ya, ada charger 2 buah, ada meja kecil juga, terus kursinya ini bisa direbahin, bisa diatur posisi sandarannya. Ini kelas ekonomi. Kalau di tiket tuh kalau nggak salah tulisannya ekonomi ya, tapi kayaknya bukan ekonomi sih, ini malah seperti Pramek ya. Pramek itu juga nyaman, cuman kursinya kursi kereta premium, dia agak keras. Kalau ini empuk karena ini pakai kursi kereta eksekutif, dan bisa direbahin juga. Nah kalau kereta lokal kayak Doho, kereta lokal Bandung kan dia kursinya kayak Bengawan, Kauripan yang 32 berhadapan dan berdesakan, sempit, kursi tegak ya. Jadi malah ini kereta lokalnya kayaknya worth it banget nih kalau kayak gini nih. Apalagi ada colokan charger, ada meja kecil. Cuman untuk bagasi di bagian atas itu kayaknya nggak bisa muat buat tas besar atau koper ya, karena sempit banget, tas saya aja nggak bisa masuk di atas. Tapi overall ini nyaman banget. Bahkan kursinya yang kalau misalkan ini saya duduknya ternyata dapat paling depan sendiri ya. Jadi kalau misalkan nggak paling depan sendiri kayaknya worth it banget sih, nggak ngadep tembok. Karena saya duduk di nomor 11, kursi di kereta 3 ini ternyata paling depan. Tapi saya lihat di kereta 1, 2 tadi itu posisinya ada di belakang. Nah kalau pas di belakang itu kita bisa dapat footrest dan ruang kaki yang lebih luas lagi, lebih lega lagi. Udah serasa kayak naik kereta eksekutif, tapi harganya kereta lokal, kereta ekonomi. Kita tiba dan berhenti di stasiun
Alas Tua, teman-teman. Ini kayak berhenti juga cuma sebentar ya. Stasiunnya kecil, stasiun pulau, diapit oleh 2 rel di sisi sini dan di sisi sana. Tadi lumayan banyak juga yang naik dari Alas Tua ini ternyata. Itu yang di depan malah ada yang foto-foto, kayak baru turun. Kalau kereta-kereta lain jarang banget berhenti di Alas Tua ini ya. Ini karena kereta lokal jadi berhenti di stasiun Alas Tua. Udah semboyan 40 diajak foto dulu. Ini kalau kursi yang ujung-ujung teman-teman, jendelanya kecil ya, oval seperti ini. Tapi kalau untuk kursi yang di belakang-belakang itu jendelanya full. Jadi satu kursi itu dapat 1 jendela, seperti kelas eksekutif, mirip banget. Cuman ini kereta lokal. Tapi ya dinikmati saja ya, meskipun dapat paling depan. Jadi space-nya sebenarnya longgar, tapi agak nekuk gini sih. Ini udah mirip banget kayak kelas eksekutif juga sih. Jadi nggak dapat footrest juga. Tas saya nggak bisa ditaruh di atas karena terlalu besar, bagasinya nggak muat. Dan bahkan kalau teman-teman perhatikan, ini sarana keretanya udah tua banget ya. Ditandai dengan jendelanya ini masih logo Z loh, dari tahun 80-an. Nggak diganti pakai logo panah ataupun logo sekarang. Ini karena kereta lama ya, jadi capnya udah di dalam kaca, jadi nggak diganti. Jadi masih dipertahankan. Dan beberapa kereta-kereta yang sarana lama itu, ekonomi dan eksekutif juga masih ada nih, yang masih pakai logo Z ini di pintu atau di jendela. Dan ini sebenarnya agak bahaya ya, karena deket banget dengan kursi yang paling depan. Dan ini tapi udah nggak dilancipin sih. Cuman kalau pas kita ketiduran, terus gerak-gerak, kejedot juga lumayan sakit nih, lumayan bahaya nih. Mungkin harusnya dirubah ya jendelanya ya, atau dipatenin sekalian nggak usah bisa dibuka. Ini lumayan keluar banget ini segitiganya. Sebentar lagi perjalanan kereta api Kedung Sepur tiba dan berhenti di stasiun Berumbung. Ini stasiun percabangan. Yang rel 2 di sana itu rel menuju ke arah Solo, ke arah Gundih teman-teman, ke jalur selatan ya. Jadi kalau teman-teman naik kereta dari Jakarta kayak Matarmaja, Brawijaya, Majapahit, itu lewatnya sana. Nanti belok ke arah Solo, terus Solo ke arah Madiun, nanti di Kertosono ada percabangan lagi. Dan kita ambil jalur lurus, jalur sebelah kiri. Ini jalur yang dilewati oleh kereta api Argo Bromo Anggrek juga ya. Menuju ke arah Surabaya, Pasar Turi, jalur kereta lintas utara. Dan di sana ada gudang untuk kereta semen juga ternyata di Berumbung ya. Kalau nggak salah tuh kereta Bung Talun yang biasanya lewat jalur selatan yang paling panjang 30 gerbong. Itu dicopot-copot di Lempuyangan, di Solo, dan terakhir sampai Berumbung. Ini paling cuma berapa gerbong aja. Tapi kalau udah sampai dari Cilacap ke arah Jogja itu biasanya panjang. Nah ini stasiun Berumbung, bangunannya masih bangunan ciri khas Belanda banget. Lantainya pakai tegel yang waffle ya, kotak-kotak kecil-kecil. Terus bentuk bangunannya juga bangunan Belanda. Ini ada ruangan bekas untuk ruangan masinis ya, seperti ya zaman dulu. Jadi ada kacanya di bagian sisi kirinya saja, tapi sudah tidak difungsikan sepertinya. Jadi cuma ada di ujung depan dan belakang saja sekarang. Jadi kalau keretanya zaman dulu itu kayaknya cuma ada kabin keretanya di kiri atau di kanan ya untuk masinisnya. Jadi ini pintunya bisa ditutup di sambungannya. Jadi setiap satu kereta ini kayaknya bisa berjalan sendiri sih. Ada mesinnya sendiri-sendiri teman-teman. Tapi Kedung Sepur ini juga ada toiletnya ya teman-teman ya. Jadi nggak usah takut kalau kebelet pipis. Ini ada toiletnya di antara sambungan kereta. Di antara kereta 3 dan 2 teman-teman. Ada toilet pria, dan yang ini kayaknya toilet buat pria atau wanita ya. Coba kita lihat ke dalam. Oh, toiletnya cuma bisa dibuat buang air kecil aja, nggak bisa buang air besar teman-teman. Nah kalau yang di sini ini ada tulisannya kloset sih. Kita lihat ya. Oh ternyata di sini bisa dibuat
BAB teman-teman. Ini ada klosetnya. Jadi satu toilet bisa buat BAB, ada klosetnya buat buang air kecil juga, dan satu toiletnya lagi cuman bisa untuk buang air kecil aja. Untuk toiletnya ini juga cukup bersih ya teman-teman, selalu dibersihkan karena ada OTC, on trip cleaning, yang selalu membersihkan toilet. Terus ini juga ada pengharum ruangan di sini, pengharum toilet, jadi tidak pesing, tidak bau toiletnya. Kayaknya juga digunakan pun juga masih bisa nyaman lah, oke lah. Ada klosetnya juga kok. Jadi kalau kebelet tinggal ke toilet aja. Di Kedung Sepur ada toiletnya. Kecepatan kereta api Kedung Sepur cuman di angka 60 sampai 65 ya sepertinya ya. Tidak lebih dari ini teman-teman, karena emang kayak pelan banget. Karena mungkin emang sudah sarana tua. Ini aja udah kerasa banget tuh goncangan-goncangannya dan berisik, meskipun sambungannya sebenarnya udah pakai akordeon ya. Ketutup rapat, bukan karet gitu, tapi udah bolong-bolong sih, cuman kayak kain gitu aja sambungan akordeonnya. Mungkin harus diganti pakai sambungan akordeon yang terbaru kayak dari Inka yang kereta ekonomi New Generation sama eksekutif New Generation ya. Hanya melaju di kecepatan 60 km per jam saja. Perjalanan kereta api Kedung Sepur sekarang tiba di stasiun Gubuk. Stasiun kecil banget teman-teman. Kayak gini, ini kayak zaman Belanda banget ya stasiunnya. Stasiun zaman dulu. Ini udah diganti, kayak kayu-kayunya juga udah dicat ulang. Bangunannya masih bangunan lama banget kayaknya. Dan ini tegelnya juga masih dipertahankan ya. Tegel waffle yang kotak-kotak kayak gini, seperti yang di Purwosari, tapi cuman ada satu kotak kecil. Ini masih banyak banget. Dan ternyata kalau saya perhatikan ini K1 ya. Kereta kelas eksekutif ya, bukan K3. Kedung Sepur tuh pakai sarananya K1. 3 berarti dia bukan kereta yang ditarik lokomotif, punya penggerak sendiri. 87 nomor tahun dinasnya, 1987 nomor urut 01 di Poinduk Semarang Poncol. Ternyata ini rangkaiannya menggunakan rangkaian sarana kereta kelas eksekutif ya. Karena K1. Nah, itu ada motor yang muter teman-teman, itu penggeraknya ya sepertinya. Ada mesinnya di bawah kereta 3, kereta Kedung Sepur nomor 3 yang tadi saya naiki. Ada mesin diesel penggeraknya. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman, ini dari ujung belakang ya, ini paling belakang, itu kabin masinisnya terpisah antara kiri dan kanan. Jadi di tengah-tengah itu bisa digunakan untuk penumpang berlalu lalang. Seperti tadi yang waktu saya ngintip di sambungan ya, sebelah kiri bisa dilihat ada kaca kecilnya tadi bolong, tapi sebelah sininya nggak kelihatan karena ketutup. Nah, ini bisa dilihat
ternyata di tengah tadi ada kepalanya juga. Jadi satu kepala ini dirangkai menjadi beberapa kereta, dan di tengahnya dikasih jalan. Makanya posisi masinisnya terpisah di kiri dan kanan, teman-teman. Nah, ketika masinisnya di depan, otomatis ruang masinis ini ditutup semua agar koordinasi masinisnya mungkin biar lebih mudah ya. Jadi nggak ada lagi yang berlalu lalang menghalangi masinis. Karena kalau ada yang lalu lalang kan otomatis kabin sini sama sana harus ditutup ya, nggak boleh dibuka. Takutnya nanti ada penumpang yang mengganggu. Dan di stasiun Gubuk juga di sana terparkir kereta api, rangkaian kereta api Argo Bromo Anggrek Gendut ya. Dulu itu jadi rangkaian yang paling the best. Saya malah belum pernah naik, sekarang keretanya udah mau afkir yang itu. Udah nggak jalan lagi. Padahal dulu pertama rilis itu pintunya otomatis pakai tombol seperti kereta New Generation saat ini, teman-teman. Dan katanya itu kereta paling terbaik, eksekutif terbaik yang pakai suspensi udara. Peredamnya pokoknya nggak bising lah. Peredamnya cakep banget. Terus suspensinya udara, jadi lebih anteng, goyangannya nggak terlalu kerasa. Tapi saya belum pernah naik dari dulu sampai sekarang, sampai Argo Bromo Anggrek udah ganti pakai New Generation ya. Ini sekarang rangkaiannya terparkir, ada di stasiun Gubuk satu transit, dan di stasiun Berhubung satu transit. Kalau nggak salah di Jerakah juga ada lagi ya satu transit. Sayang banget, karena emang kereta ini, gerbong-gerbongnya Argo Anggrek ini, dia bukan produksi Inka, bukan produksi dalam negeri. Dulu tuh kalau nggak salah produksi dari Swiss atau dari mana gitu, pokoknya daerah Eropa. Dan biaya perawatannya cukup mahal, makanya akhirnya seperti kayak keretanya tuh termakan oleh teknologinya yang canggih, biaya perawatan mahal, jadi nggak layak untuk dirawat jangka panjang gitulah. Biaya perawatannya mahal ya. Sayang banget ya. Jadi terbengkalai, terparkir sampai karatan. Yang depan-depan tadi udah karatan. Ini masih lumayan bagus yang belakang. Ini panas banget. Saya turun karena berhenti lama banget ternyata teman-teman di Gubuk ini. Karena tadi saya tanya itu tunggu disusul kereta api Sembrani yang menuju ke arah Surabaya dari Jakarta. Makanya ini masih berhenti cukup lama ya. Tadi katanya akan berangkat lagi sekitar jam 15.30. Sekarang masih 15.23. Masih ada waktu 7 menitan lagi. Tapi ini Sembraninya juga nggak lewat-lewat. Apakah terlambat? Udah berhenti hampir 10 menitan. Enggak ding. Iya, hampir 10 menitan sih. Tadi 15.15 atau 15.10 ya masuk Gubuk. Ini udah cukup lama berhentinya. Saya kira kenapa kan? Saya karena kan nggak pernah naik ya, jadi nggak hafal jadwalnya. Ternyata disusul Sembrani. Makanya berhenti lama, ya udah turun dulu lah. Dan kita bisa menikmati stasiun Gubuk ya. Nah ini kayaknya PJL-nya ditutup sama bapaknya. Jadi di sana udah nggak ada pos PJL perlintasan. Petugasnya nggak di sana. Petugasnya dari stasiun, teman-teman. Dan baru saja resmi kereta api Kedung Sepur disusul kereta api Sembrani ya. Ngebut banget di sini. Kayak puncak kecepatannya itu 120 ya di sini, 120 km per jam, teman-teman. Apalagi kalau Argo Anggrek melintas ya. Dan tadi bisa satu frame tahun berapa tadi ya? Tahun 80-an ya. 80, yang sana tahun 90. Argo Anggrek 97, Sembrani tahun 2018. Kereta lintas generasi. Cakep banget sih. Pas sore cerah, keretanya warna biru, langitnya warna biru, stasiunnya stasiun kecil zaman dulu ya. Nilai historiknya masih terjaga bangunannya. Wah, di sini anginnya seger banget. Anginnya kerasa banget di sini karena ketahan sama bangunan ya. Daripada di dalam, AC-nya kayaknya panas banget teman-teman di dalam kereta itu, nggak terasa dingin. Ini malah isi silir. Anginnya kencang banget di sini. Emang bangunan kayak gini tuh, bangunan lama, stasiun kayak gini tuh kayaknya mesti syahdu, mesti dingin ya. Nggak tahu kenapa ya. Nggak panas.
kereta api Kedung Sepur sekarang tiba di stasiun Karangjati dan ini kayaknya turun banyak banget di sini teman-teman. Dari belakang. Stasiunnya ada di kiri dan agak ke depan. Mungkin peronnya dipanjang karena stasiun kecil. Dari kota Semarang menuju ke Kabupaten Grobogan atau Purwodadi, kita bisa naik kereta api. Naik KA Kedung Sepur yang sedang saya naiki saat ini. Tarifnya cuma Rp10.000 aja, tiketnya bisa dibeli di aplikasi Akses by KAI melalui menu kereta lokal. Meskipun Kedung Sepur ini termasuk kereta lokal, tapi fasilitas dan kursinya udah kayak kelas eksekutif. Bisa dibilang ini kereta lokal, tapi rasa kelas eksekutif, teman-teman. Berbeda sama kereta lokal kebanyakan di Indonesia yang biasanya pakai kursi tegak berhadapan adu dengkul. Bahkan kalau naik kereta api Kedung Sepur ini, kita bisa selonjoran dengan nyaman, nggak adu dengkul, bisa rebahin kursi, jadi selama perjalanan bisa istirahat atau tidur dengan santai. Selama perjalanan dari Semarang ke stasiun Ngerombo. Cuman jadwal keretanya sehari cuman sedikit ya, ada 4 jadwal keberangkatan kereta, 2 dari Semarang dan 2 dari Ngerombo. Padahal kalau dilihat penumpangnya okupansinya juga lumayan banyak sih. Semoga aja kedepannya ada penambahan jadwal untuk KA Kedung Sepur ini. Masuk di stasiun Ngerombo awal 2 menit teman-teman. Harusnya 16.15 ya. Sekarang 16.13 sudah tiba di stasiun tujuan akhir stasiun Ngerombo. Yang turun banyak juga ternyata teman-teman. Alhamdulillah perjalanan kita sekarang tiba di stasiun Ngerombo teman-teman, stasiun tujuan akhir dari kereta api Kedung Sepur. Dan dengan demikian berakhir sudah perjalanan saya dari Semarang, dari kota Semarang naik kereta api Kedung Sepur yang merupakan kereta lokal tapi rasanya kayak kereta eksekutif, tarifnya cuma Rp10.000 saja. Perjalanan durasinya sekitar 1 jam 45 menit. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kemanapun. Nantikan video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.